kedunguan itu bertentangan dengan wasiat konstitusi. Konstitusi kita dengan tegas mengatakan tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya apa? Supaya kita tidak kembali dijajah. Karena kan kita bodoh dulu, maka kita dijajah ratusan tahun. Dan kelihatannya kedunguan itu sedang dipelihara oleh rezim hari ini. Sehingga kita akhirnya mulai dijajah ulang oleh kepentingan asing, oleh mereka yang punya interest segala macam. Jadi dari awal yang saya sebut sebagai politik akal sehat adalah mengingatkan ulang perintah konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa. Supaya cerdas ya memang mesti baca buku dan paham. Dan lebih dari itu, bercakap-cakap dengan semua kalangan berbasis pada pengetahuan. Itu kita nggak lihat menjadi semacam kultur di istana. Di istana dikumpulkan orang bukan untuk berbicara tentang konsep, tentang ide masa depan. Ya, tapi untuk memutuskan siapa yang akan dikirim ke ILC untuk menghalangi saya bicara. Padahal saya bukan capres, bukan caleg, nggak punya partai, pengikut saya juga mama. Dan sebetulnya sering juga terbalik, saya ngikut mama karena saya nggak bisa halangi mereka untuk menyuruh saya sana sini. Jadi dari awal ada poin dari gerakan akal sehat ini, yaitu untuk menghasilkan ulang perintah konstitusi. Nah, kita evaluasi keadaan, sebut aja keadaan pemerintahan Pak Jokowi selama 4 tahun ini. Apa yang sukses pada beliau? Kalau orang bertanya atau apa yang mau diucapkan, cuma satu kata, kami sudah membangun infrastruktur. Kan itu terus kan? Membangun jalan tol. Padahal bangsa ini butuh membangun jalan pikiran, bukan jalan tol. Karena jalan tol di mana-mana bisa dibangun oleh siapa saja. Itu cuma soal uang, kalau nggak ada uang pinjem. Cuma soal ngaduk-ngaduk semen. Kebanyakan ngaduk semen membuat kita bangga ke dunia kita. Jadi bangsa kita apa nanti dinilai oleh sejarah? Ya bangsa pengaduk semen. Sementara bangsa lain tumbuh sebagai pengaduk pikiran. Rendah sekali. Nggak ada bangsa di dunia ini yang prestasinya ditentukan dan dipamerkan melalui tingginya jalan layang. Nah, kalau di jalan layang dari Jakarta ke apa namanya Cirebon itu sampai sekarang nggak jadi karena uangnya nggak cukup dipaksakan, jadi macetnya tuh terus-menerus bertahun-tahun karena ambisi untuk pamer. Kalau bisa dibikin makin tinggi jalan layang itu supaya langsung kelihatan sampai ke tol langit. Iya, tol langit artinya tololnya selangit. Oh my God. Ini itu dibanggakan. Padahal kita tahu jalan tol itu adalah sumber korupsi. Karena orang ingin tiang tol itu yang sebetulnya bisa cuma 5 meter dibikin 7 meter. Supaya 2 meter itu di markup untuk dapat nyuri semen. Semakin banyak semen dipakai, semakin banyak Tololnya. curian semen itu. Jadi dilaporkan yang panjangnya 7 meter, semen perlu 200 sak di situ. Padahal cuma perlu 150 dipakai buat biaya kampanye. Dan itu yang terjadi akhir-akhir ini dalam keadaan ketiadaan kontrol publik. Maka kekuasaan sesuka-sukanya memakai biaya negara. Berapa banyak biaya negara yang dipakai misalnya untuk promosi presiden yang memang tidak mengundurkan diri selama masa kampanye, tidak nonaktif. Negara membiayai. Dia bukan sekedar capres, tapi sebagai presiden. Jadi
kita lihat bahwa ada yang tidak sehat di dalam kehidupan publik kita. Dan makin terasa bahwa semakin elektabilitas rejim ini merosot, semakin segala macam upaya dikerjakan. Nanti minggu depan akan ada upaya lain untuk mengguyur uang BUMN. Desa-desa seolah-olah itu bantuan. Dengan memakai tema BUMN berulang tahun, seluruh BUMN akan dipaksa berulang tahun supaya keluar dana sosial. Pemaksaan ulang tahun BUMN, karena cuma itu alasannya. Kalau nggak BUMN nggak bisa keluarin uang untuk aktivitas sosial politik. Jadi diatur sedemikian rupa di ujung masa kampanye akan banyak uang turun melalui aktivitas BUMN. Yang sebetulnya bertentangan dengan undang-undang. Tapi itu keadaan kita, itu kondisi kita. Kalau kita bikin evaluasi apa, tadi saya bertanya, apa sebetulnya yang bisa dibanggakan dari pemerintahan 4 tahun ini? Kalau kita hitung misalnya, demokrasi misalnya, loh, indeks demokrasi kita memburuk terus. Karena pemerintah sesuka-sukanya keluarin perpu. Organisasi-organisasi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rejim dibubarkan, terutama HTI kemarin. Hanya karena beda ideologi. Tapi HTI nggak pernah bikin makar, tuh kenapa dibubarin pakai perpu? Kenapa nggak dipuji? Ruang-ruang kampus atau di pengadilan ini tanpa pengadilan membubarkan, dan itu dicatat sebagai indeks yang buruk di mata internasional. Tapi kalau pemerintah klaim bahwa kami tetap menegakkan hukum, hukum harus tegak, boleh hukum harus tegak, tapi dengan implikasi demokrasi merosot. Jadi hukum ditegakkan secara otoriter sebetulnya. Kalau hukum ditegakkan secara bermartabat, demokrasi pasti naik indeksnya. Jadi kita ada dalam suasana itu. Demokrasi memburuk, kemampuan pemerintah untuk memamerkan prestasi hanya soal infrastruktur, dan itu buruk sebagai prestasi. Karena sampai sekarang tanah yang dibebaskan dari Pemalang sampai Semarang misalnya itu belum dibayar. Yang diuntung. Sementara pendukung-pendukung rejim justru disuruh memamerkan prestasi jalan tol. Padahal kalau saya ketemu orang yang bangga-banggain di desa, wah Pak Jokowi membangun jalan tol bagus, jadi kita bisa pakai jalan itu lebih cepat. Terus saya tanya, Anda punya mobil? Enggak, saya cuma punya motor. Bagaimana? Negara memberi ilusi pada rakyatnya sendiri. Mana ada motor boleh lewat jalan tol? Jadi kita ada di dalam suasana kebohongan yang sistematis. Kalau dikatakan misalnya ekonomi bertumbuh bagaimana? Kalau selama 4 tahun prestasinya cuma mentok di 5%, padahal janjinya 7%, 9%. Apalagi dijanjikan bahwa rejim pemerintah kami dikampanyekan kalau dapat 2 periode maka kami akan berkompetisi di dunia melalui fasilitas industri 4.0. Padahal untuk menghasilkan industri 4.0 otaknya harus 2 kali lipat. Yang bersangkutan otaknya 0.4. Tegur. Kan absurd kan? Jadi apalagi yang dibanggakan? Demokrasi gagal, pertumbuhan ekonomi gagal, peradaban, kebudayaan. Justru sekarang bangsa ini, bangsa kita mengalami perpecahan luar biasa karena permusuhan ideologi itu yang terus diumbar oleh negara. Terakhir ditakut-takuti bahwa pemilu ini adalah persaingan antara khilafah dan Pancasila. Dari awal Republik nggak ada persaingan itu. Diterima sempurna bahwa negeri ini bentuknya Republik bukan khilafah. Kalau ada asumsi, fantasi, keinginan untuk khilafah, apa salahnya tuh kalau itu di tingkat kompetisi demokratis? Biarkan aja semua orang punya
imajinasi tentang apa yang dianggap baik di masa depan. Karena itu kebebasan berpikir manusia. Dulu waktu negeri ini mau diproklamasikan, debatnya juga sama, mau pakai jadikan negara Islam atau negara kerajaan atau negara kesultanan atau republik. Perdebatannya tajam. Tapi demi kepentingan bersama dibikin keputusan bahwa Indonesia berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Tapi imajinasi komunal, imajinasi religius tetap hidup. Dan jangan dibunuh imajinasi itu. Karena itu justru yang menandakan ada kemajemukan pikiran pada bangsa ini. Persaingan biarin aja. Supaya kita sehat berpolitik gitu. Mau naikin warna bendera apapun gak ada soal. Dengan segala macam simbol saya menganggap biasa aja. Tapi kita ditakut-takuti itu. Dengan menganggap bahwa ini karena kedaruratan maka diperlukan perpu. Padahal itu kedaruratan yang dibuat. Di LT saya katakan ini bukan karena kepentingan yang memaksa maka ada undang-undang pembubaran ormas, tapi ini memaksakan kepentingan. Itu soalnya dan itu sialnya. Jadi kita ingin mengevaluasi, mungkin nggak pemilu ini dimenangkan dan kita merasakan kembali kehidupan berbangsa yang aman damai. Itu pertaruhan hari-hari ini. Karena itu saya pergi ke daerah-daerah, muter ke seluruh universitas untuk mengucapkan ulang bahwa hanya dengan kemampuan akal sehat kita bisa menghindari konflik horizontal di masyarakat ini. Anda bayangkan misalnya 02 menang di pagi hari 17 April 2019. Tanda kemenangannya terlihat dalam statistik yang naik. Kita membayangkan itu. Bayangkan mereka yang hari ini hendak memaksakan kemenangan petahana di pagi itu udah mulai cemas. Kecemasan itu mungkin akan menghasilkan kemungkinan kerusuhan di siang hari. Karena mereka mulai menganggap akan ada dendam terhadap golongan itu. Lalu kita pergi ke Halim Perdana kita lihat berapa banyak misalnya private jet yang udah parkir mau kabur, bawa uang cash misalnya. Dan kita nggak ingin membayangkan keadaan semacam itu. Bila ambisi petahana itu tidak melampaui aturan undang-undang. Nah, rakyat menyaksikan kecurangan demi kecurangan, mulai dari pengerahan ASN, pengerahan aparat, dana negara dipakai untuk pencitraan dengan alasan apel kebangsaan, sehingga apel Washington habis dibawa ke Semarang. Itu menakutkan karena orang dipaksa untuk hadir di situ dan menghabiskan 18 miliar dengan tema yang bunyinya apel kebangsaan. Tema yang menakutkan, seolah-olah ada kedaruratan, sih orang mesti apel. Kata apel aja itu kata yang militeristik. Kita bicara tentang akal sehat, forum akal sehat. Akal sehat artinya ada percakapan antar warga negara. Apel nggak ada percakapan, karena cuma disuruh mendengarkan, dikumpulkan, ditungguin oleh ratusan bis. Sehingga kita bisa lihat wajah-wajah yang dimobilisasi bukan karena keinginan partisipasi. Betul. Wajah yang menunggu nasi bungkus. Amplop. Tapi kalau tertangkap tangan, lalu dianggap itu individual. Coba lihat misalnya Saudara Romi yang akhirnya tertangkap tangan. Itu kan individual Romi. Oh iya, individual karena yang ditangkap memang individu. Kan nggak mungkin ditangkap satu kelompok. Nangkap satu kelompok mesti ke istana nangkapnya. Tapi Saudara Romi adalah tim sukses lingkaran pertama. Ada di sebelah kanan presiden selalu. Ralat Ya. Apakah presiden tidak tahu gerak-gerik Saudara Romi misalnya?
tim sukses, tim intinya. Kalau presiden tidak tahu, artinya presiden memang dulu tidak punya pengetahuan tentang rekor dan potensi. Atau beliau tahu bahwa iya, ya karena Kagetan. dia kaget, mungkin dalam hati sial lu bego kenapa ketangkap. Ya, kita akhirnya membayangkan hal semacam itu karena tidak ada keterbukaan informasi. Langsung bereaksi enggak itu individu. Kasus berikut juga dengan reaksi yang sama, itu individu ketika ketua tim pemenangan Jawa Tengah 01 yang adalah anggota Golkar tertangkap tangan membawa amplop yang sudah disiapkan sebanyak 8 miliar untuk dibagi-bagi ke desa-desa. Yang kasus kemarin. Dan sudah di amplopin ini yang 20 ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan. Jadi udah ada targetnya kan. Kalau dilihat orang kota ya pasti dikasih amplop 100 ribu. Kalau yang desa udah 20 ribu. Lalu juga keterangannya itu individu. Ya, itu bagian dari tim sukses bagaimana individu. Jadi publik akhirnya tahu bahwa ada perencanaan kecurangan dari istana. Dan itu yang mau dilarang diucapkan oleh media massa. Tapi orang yang berakal sehat mendeteksi potensi itu. Karena bagi kekuasaan, kalau dia gagal, ini soal to be or not to be. Makasih. Kalau rejim hari ini gagal, ada gerbong bisnis yang pasti juga runtuh. Ada kapital yang juga pasti hilang, lenyap. Jadi ini soal yang betul-betul kompetisi yang tidak sehat dalam demokrasi. Dan Bawaslu tidak mempergunakan momentum ini untuk mengajarkan pendidikan politik. Sementara api sebentar lagi timbul dari bara fanatisme, Bawaslu justru sibuk untuk mengatur jari para pemilih. Jadi kita hari-hari ini berupaya untuk berpikir ulang. Seandainya kemenangan kita peroleh dan tanggal 18 April, satu hari setelah quick count diucapkan, mulai terjadi keresahan pada masyarakat. Apa yang mau kita kerjakan itu yang mesti kita pikirkan sama-sama. Karena kita juga bertanggung jawab terhadap kemenangan kita. Kalau saudara menang, saudara bertanggung jawab terhadap kemenangan itu. Supaya tidak jadi presiden buruk bahwa menang kemudian semua terbakar. Nah, harusnya pemerintah berpikir tentang itu, menyiapkan tim khusus untuk mitigasi bencana politik yang dia buat sendiri. Nggak dipikirkan tuh. Kan mesti disiapkan beberapa tokoh publik misalnya untuk pagi hari misalnya mengucapkan sesuatu bahwa oke, ini pemilihan kompetisi biasa 5 tahun sekali. Jadi oke, kalau kalah ya udah terima aja. Tapi orang nggak mau lagi dengar itu. Karena dari awal semua potensi dari masyarakat yang rasional diserap ke dalam kekuasaan. LSM, kampus masuk semua dalam blok kekuasaan. Itu yang menerangkan kenapa akhirnya politik itu diambil alih oleh emak-emak. Iya. Hanya itu penjelasannya. Karena kampus diam, LSM diam. Nah, sekarang kita hitung, suara emak-emak itu tidak mungkin dibungkam. Karena suara emak-emak datang dari hati nuraninya. Gak ada kepentingan apa-apa dari emak-emak. Murni. Iya. Ibu emak. Dan baru sekarang ada fenomena emak-emak berkumpul demi satu prinsip, yaitu kami relawan. Relawan. Yes. Artinya tidak punya ambisi. Politik 5 tahun sekali. The gang of emak-emak. Kekuasaan takut pada emak-emak. Bukan kekuasaan aja sebetulnya. Partai-partai pendukung pun takut pada emak-emak. Iya benar.
politisi partai pendukung mulai berpikir, kalau suara mereka tenggelam oleh emak-emak, maka dia nggak punya kesempatan lagi untuk mengajukan diri sebagai pernah berbuat untuk 02 misalnya. Kan hakikat kekuasaan adalah memonopoli kursi-kursi kabinet nanti. Jadi kita punya dua kesulitan sekarang. Tadi saya sudah terangkan pertama, bagaimana kita aktifkan ulang jaringan persahabatan antar warga negara supaya kalau kemenangan terjadi tidak terjadi perpecahan bangsa. Menang secara politik. Betul. Jadi prinsipnya menang secara politik, utuh sebagai bangsa. Itu berat. Yes. Kita berharap aparat kepolisian misalnya, wah itu orang udah nggak percaya. Bayangkan misalnya kalau terjadi kerusuhan terus aparat kepolisian, institusi kepolisian mau melakukan semacam mediasi, lalu rakyat bilang curang, si curang datang, si curang datang. Kata curang itu udah melekat di benak publik dan tidak ingin dibersihkan oleh, tidak punya kemampuan negara untuk membersihkan defect di dalam persepsi publik bahwa aparat curang. Karena peristiwa demi peristiwa makin membuktikan kecurangan. Kecurangan terakhir yang mendebarkan kita adalah kemampuan hacker yang disewa oleh kekuasaan untuk memanipulasi temuan-temuan awal di pagi hari 17 April nanti. Karena bisa dibikin simulasi kok. Kalau misalnya angkanya keluar 20%, 30%, sementara oposisi 40%, 50%, yang 20-40 ini bisa dimanipulasi lebih cepat dari kedipan mata kita. Angkanya bisa berubah sebelum kita sadar angkanya udah berubah. Iya, betul. Itu keren. ahli IT. Karena itu penting untuk menjaga suara sampai di ujung perhitungan manual pada hari ini. Karena sangat mungkin kelemahan sedikit pun itu dengan mudah diakali PPA, tugasnya ganggu sedikit atau diam-diam dia infeksi cepat sehingga nanti kalau dilihat yang bagian di bawah ditutup aja. Ini kan udah bagus kan, padahal dia lagi tutup tuh angka yang di bawah. Dan kita oh ya udah bagus, karena kita nggak memperhatikan secara teknis kecurangan itu. Silakan saksi ada agak ngantuk. Oh iya udah angkanya udah. Padahal ada angka yang ditutup begitu masuk perhitungan angkanya yang dilepas. Jadi banyak teknik kecurangan itu justru karena kepanikan kekuasaan. Itu bukan kita mencurigai, tapi sekuensi dari peristiwa politik dari awal direncanakan untuk curang. Karena nggak mau berbagi dari awal misalnya. Kenapa nggak ada tiga kontestan misalnya? Saya mengajukan judicial review supaya threshold itu dihilangkan karena hak rakyat adalah dia mencalonkan presidennya. Lalu dibikin teori kan mesti ada threshold. Oke, dalam demokrasi thresholdnya berapa? Yang 50+1. Kalau terpilih 50+1 ya udah terpilih. Sekarang dipakai threshold di depan. Hanya mereka yang punya kursi 20% di DPR atau 25% electoral vote yang boleh mengajukan. Itu berarti pemilu tidak langsung harus lewat threshold partai. Yang sebetulnya thresholdnya 2014 dipakainya. Jadi dari awal ada ketakutan bahwa petahana akan gagal, karena itu dipakai threshold supaya hanya ada 2 calon dengan anggapan bahwa calon 02 ini juga akan keok seperti 2014. Ternyata 02 keok enggak, berkokok makin lantang. Ayam berkokok itu tidak akan dihentikan oleh konferensi pers istana. Karena si jago berkokok karena matahari terbit. Jadi supaya ayam nggak berkokok
gorong-gorongnya, tutup aja tuh matahari itu. Terus suasana mendung malam. Jadi sia-sia menutup cahaya matahari. Cahaya matahari itu akan tiba pada mereka yang berakal sehat. Mereka yang menolak akal sehat, takut pada cahaya matahari, karena itu sembunyi di gorong-gorong. Dari presiden dah. Ya. Atau cari pencitraan di gorong-gorong modern yang namanya MRT. Saya perhatikan dalam seminggu sebelum MRT itu diresmikan, Presiden Jokowi 3 kali bolak-balik ke HI untuk selfie-selfie. Karena mungkin udah gak ada gorong-gorong, jadi anggap aja itu gorong-gorong modern. Dan bangga seolah-olah itu adalah prestasi. Padahal itu dari zaman Foke udah dirancang, dipastikan harus dibangun oleh Sutioso. Ini ujungnya aja, yaitu gunting pita. Padahal guntingnya udah lama habis karena banyak betul yang dipakai gunting. Sekarang dia perlu gunting kuku tuh. Jadi kita lihat manusia, apalagi pemimpin yang tidak otentik, dia pasti akan cari cara untuk mencitrakan dirinya setiap hari. Orang kalau otentik, buat apa pencitraan? Dia udah otentik. Kalau orang otentik, cahaya kecerdasannya itu datang dari wajahnya. Yang gak otentik, supaya wajahnya bercahaya, dia perlu kamera istana tuh. Lampu sorot. Ya, acting. Jadi teman-teman, kita ada dalam suasana. Suasana lain mungkin kita tahu semua, tapi saya mau terangkan psikologi kekuasaan hari ini. Jadi setiap hari akan ada rapat ketegangan di istana untuk mencari cara bagaimana menegakkan benang basah. Kan konyol. Bagaimana membuat citra baru? Semua citra udah dikeluarkan. Semua proposal udah dikasih. Semua iming-iming udah dikemas di saku beliau dalam bentuk kartu itu. Di dompetnya itu penuh dengan kartu. Kartu terakhir, kartu pengangguran. Ya, kartu prakerja. Kartu pradungu dia nggak akan bagi, dia akan bagi sendiri. Ya. Sendiri nggak mau dibagi kartu pradungu. Karena nggak ada orang yang mau terima kartu pradungu, ya udah pakai sendiri aja. Kan itu kan. Dan kabinet atau booster memamerkan begitu ada prestasi. Bagus kan dikasih kartu apa namanya sembako murah. Ya iya, itu artinya ada kemiskinan sehingga perlu kartu sembako murah. Dibikin kartu prakerja memang karena ada pengangguran. Jadi yang pemegang kartu prakerja itu, kamu kerjanya apa? Ya menunggu kerjaan. Jelas tidak ada lapangan kerja. Dikeluarin kartu prakerja, kan mesti dibangun lapangan kerja supaya orang berpikir nanti ada kartu, toh akan ada lapangan kerja. Prinsipnya seolah-olah kalau kita sudah pegang kartu prakerja pasti dapat kerjaan. Itu yang diucapkan publik. Padahal faktanya lapangan kerja tidak mungkin dibuka bila ekonomi cuma tumbuh 5%. Logiknya gampang itu. Janjinya siap-siap akan dibuka lapangan kerja karena itu kami bagi kartu prakerja. Emang ekonomi tumbuh 7-10% apa? Jadi kita, terutama rakyat bawah itu, disiram dengan janji dan kepalsuan. Nah, yang terakhir mungkin sebelum kita bercakap-cakap, kita ingin memutuskan sejak sekarang bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang yang punya visi. You right. Artinya orang yang mampu untuk membaca masa depan. Yes. Sekaligus orang yang paham sejarah bangsa ini. Jadi pemimpin hari ini dia adalah jembatan dari politics of memory di belakang kita, kenangan sejarah kita, dan politics of hope di depan. Dia mesti
jadi jembatan antara sejarah dan harapan masa depan. Yes. Dan sekarang dia pengetahuan masa depannya 0, pengetahuan masa belakangnya 0,0. Karena dia nggak tahu sejarah bangsa ini. Dia umbar konflik ideologi. Dia nggak tahu masa depan. Dia nggak bisa uji misalnya dalilnya 20 tahun ke depan, tidak ada perang. Kalau di depan matanya itu, Cina Selatan itu persis di depan mata Hidungnya. yang potensi perang bisa terjadi besok, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Dan itu membahayakan kehidupan bangsa bukan sekedar secara ideologis, tapi juga yang real. Kalau misalnya sering saya terangkan, kalau terjadi konflik di Cina Selatan, apa impactnya bagi Indonesia? Jawabannya NKRI harga mati. Kita nggak mungkin punah. Kita akan tetap kuat. Ya berapa lama kuatnya? Dalam hitungan kalkulasi intelijen 14 jam. Karena kalau terjadi konflik di situ, kita diseret dalam perang proksi. Lalu kita dituduh sebagai proksinya Cina oleh Amerika. Apa yang terjadi? Ya dibloklah Cina Selatan itu. Armada ke-7 turun dari Okinawa ke Pakistan, yang Pakistan naik, maka kita jepit di situ. Mati nggak kita? Kita nggak mati kalau kita bukan bangsa importir. Tapi karena obat-obatan kita impor lewat Cina Selatan, energi kita impor, minyak masih kita impor, pangan kita impor di situ, kedelai kita masih impor di situ, bawang putih kita impor di situ, beras segala macam, kacang-kacangan. Jadi bayangkan kalau ditutup itu dalam 14 jam, kita kekurangan bahan pangan, kekurangan energi, sehingga mesin perang kita itu nggak ada bahan bakarnya, yang menggeletak aja. Kan itu nggak dipikirkan kan? Karena tidak punya visi masa depan. Karena dia tidak mampu mengolah ide di kepalanya. Padahal visi itu adalah apa yang membekas secara otentik di kepala seseorang, kepala pemimpin. Kalau pemimpin punya visi, kalau dia pidato nggak perlu pakai contekan, karena visi itu melekat di kepalanya. Yeah, right. Sering saya katakan visi Pak Jokowi itu cuma 30 cm jaraknya, karena cuma dipakai untuk melihat contekan sepanjang 30 cm. Saya ingin kasih kritik yang keras supaya kita bisa bayangkan bahwa Indonesia itu dalam keadaan bahaya secara strategis. Apalagi dalam debat kemarin, setelah mengatakan, saya tunjukkan bagaimana kontradiksi akal pikirannya. Kita tidak akan mengalami perang selama 20 tahun. Oke, boleh. Berarti kita tidak perlu membangun pertahanan kalau nggak akan ada perang. Kan begitu logikanya kan? Iya. Yeah. Tapi dia bilang kami udah membangun pertahanan di Sorong, Pontianak, di Natuna segala macam. My God. Bagaimana? Kalau nggak ada perang ngapain buang anggaran untuk bangun radar segala macam? Dan bahkan membocorkan rahasia negara. Yeah, right. Oh, di sini kita udah bangun, di sini kita bangun pangkalan. Buset deh, ngomongin. Nah, yang itu ditonton oleh luar negeri, ditonton oleh diplomat asing, diplomat luar negeri. Kekonyolan demi kekonyolan dipamerkan. Jadi apalagi alasan untuk mempertahankan beliau? Saya nggak punya problem pribadi, saya punya problem dengan policy yang tidak didasarkan pada kalkulasi akal pikiran. Jadi hanya demi itu sebetulnya, simpel aja. Tapi setiap hari dah diserbu di segala macam, dan oke lah. Kita ingin agar supaya semua orang mengembalikan kemampuan primer dia, yaitu berpikir. Kalau kita nggak berpikir, ini negara ini tenggelam karena karena ada ombak, apa namanya, yang mendekati pantai itu. Iya, tsunami kedunguan. The tidal wave of stupidity menghampiri
Yeah. We are watching the tidal wave of stupidity. Iya, right. Kalau film itu ya kita udah tahu siapa pemain utama. Jadi semata-mata cuma itu, saya ingin bongkar seluruh persembunyian asumsi yang bahkan saya ingin tolong sebetulnya, karena saya ikut malu. Setiap kali wartawan asing tanya pendiri asing, gimana sih presiden saudara itu? Mau jawab apa? Embarrassing. Keadaan memburuk tapi sepertinya tahu suasana. Jadi kalau tanya apa sih masalah presiden? Masalahnya dia nggak ngerti masalahnya. Orang yang nggak ngerti masalah akan terima semua bisikan dari lingkungan sekitar. Semuanya diterima. Termasuk pencitraan diterima aja. Disuruh jadi raja, oke dia pakai mahkota. Disuruh jadi pemanah, dia benar jadi pemanah. Disuruh naik motor, jadi motor. Jadi apa yang otentik? Kalau seseorang ingin dicitrakan, dia mesti ada basisnya, supaya basis itu yang dieksploitasi. Nah orang yang nggak ada basis, dicitrakan dengan cara apapun, ya nggak bakal ngangkat. Itu sama dengan orang yang ingin punya Mercy, terus dia beli bajai 1000, disusun bajainya, ya bajai bukan bajai. Kan begitu. 10 oplet digabung nggak jadi satu Lexus. Jadi karena ingin pencitraan, maka terima semua proposal. Dan itu ya memalukan, apalagi kalau bukan memalukan. Jadi standarnya memang nggak ada. Orang yang ingin dicitrakan standarnya ada, dinaikin sana. Ini standarnya memang nggak ada, mau dicitrakan. Bisa lulus sarjana? Kok bisa lulus sarjana? Siapa? Ya itu juga soal yang persoalan orang aslinya kan beliau lulus apa enggak? Asal usul beliau apa sih? Nggak ada, dibuka. Padahal itu masalah dari 2014. Bahkan ada buku yang ditulis Jokowi undercover. Ditangkap orangnya. Orangnya ditangkap, bukunya lenyap. Bahkan buku itu dilarang beredar oleh Kapolri waktu itu. Dengan keterangan buku ini tidak akademis. Yang menentukan buku itu akademis atau enggak saya dosen, bukan Kapolri yang nentuin. Supaya buku itu bisa ditentukan statusnya hoax atau akademis, bawa ke seminar. Bedah buku. Ini orang nggak tahu isunya, tiba-tiba bukunya dilarang. Melarang buku. Yang mesti dilarang sebetulnya adalah komik. Jadi sekali lagi teman-teman, suasana itu yang membuat kita akhirnya harus mengatakan bahwa sorry, Anda itu memang kapasitasnya nggak kuat untuk jadi kepala negara. Bagus sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Dibanding-bandingin kan? Oh, Presiden Jokowi keluarganya baik-baik, Prabowo keluarganya berantakan. Itu urusan keluarga, kan urusan hubungannya dengan negara. Tapi kepala negara yang buruk menghasilkan policy, dia tidak berbuat buruk pada keluarganya, tapi berbuat buruk pada keluarga besar bangsa Indonesia. Ya. Karena akibatnya adalah panjang. Ya, itu soalnya. Kebijakan membuat jalan tol misalnya dibanggakan sebagai prestasi sehingga presiden bisa lewat jalan situ 6 jam dari Jakarta sampai ke Semarang. Karena dia pagi-pagi coba jalan tol itu dengan 200 mobil pengiringnya, lalu bangga kami dari pagi langsung makan di Semarang. Waktu dia lagi makan di Semarang, ratusan warteg di Jalan Pantura di Tegal itu tutup karena nggak disenggai orang. Jadi hak rakyat kecil untuk buka warung hilang akibat jalan tol dipakai Jokowi untuk makan ke Semarang. Kan itu yang saya terangkan terus menerus logikanya.
Pasti public policy ada trade off-nya. Jangan sekedar yang bagus yang dipamerkan, di belakangnya ada soal apa? Berapa banyak emak-emak yang gagal mensekolahkan anaknya gara-gara di Brebes telur asin nggak ada lagi yang beli, kan ada jalan tol. Pembatik di Pekalongan, bayangkan nih, batik Pekalongan itu yang biasanya 20 orang satu hari minimal, sekarang 2 hari dapat 1 orang aja udah bagus. Ada yang bangkrut. Akibatnya apa? Rakyat Pekalongan nuntut agar supaya dibikin condetan jalan tol itu, supaya mampir di situ, yang bukan bagian dari perencanaan. Aja pernah lewat jalan situ tiba-tiba kok ada jalan masuk dan dikasih polisi tidur. Karena itu dibuat rakyat sendiri sebagai protes. Karena nggak ada lagi yang belanja di Pekalongan. Nah itu dasar. Jadi kita mau mengevaluasi kekuasaan bukan karena dendam dan kebencian pada pribadi presiden, tapi pada polisinya yang buruk. Keadaan semacam itu. Saya katakan terus-menerus, jalan tol itu jangan dibanggakan sebagai jalan yang mempersatukan Semarang dan Jakarta. Jalan tol itu justru memisahkan masyarakat di Pemalang yang dilewati jalan tol, karena langsung terbelah. 2 desa itu langsung terbelah. Akibatnya majelis taklim di desa utara nggak bisa lagi bertemu dengan yang di desa selatan, karena nggak ada jembatan penyeberangan. Terpisah, dia mesti muter 7 kilo, 8 kilo apa? Oh my God. Kan begitu kan konsekuensinya. Bahkan saya tambahkan bahwa banyak remaja yang putus pacaran gara-gara jalan tol. Kan saya pacaran 2 minggu. Nyebrang jalan tol bahaya. Masih berusaha pakai WA, tapi lama-lama habis pulsa. Putus. Nah, jalan tol itu memisahkan masyarakat justru, dan membuat milenial nggak punya lagi sense of romance hilang. Jadi itu keadaan politik kita. Karena itu kalau dikatakan bahwa saya membenci, saya nggak membenci presiden. Saya mengutuk kemampuan pemerintah yang justru memamerkan infrastruktur, tapi insulting our intelligence. Infrastruktur dipamerkan dengan akibat akal pikiran memburuk. Nah, saya juga terangkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan millennials, ada di tangan bayi kita yang lahir hari ini, yang seharusnya berhak untuk dapat nutrisi lebih bagus, supaya bisa berkompetisi di era industri 4.0 itu. Tapi faktanya 7 juta anak Indonesia sekarang mengalami nutrisi stunting, kekurangan gizi. Dan orang yang kekurangan gizi otaknya menciut 20-25% di masa pembentukan fisiologi otaknya, formative years anak itu. Jadi dia kehilangan basis IQ 20% ketika dia menjadi remaja yang harus bersaing dengan remaja di Filipina, di Thailand, Vietnam. Ya pasti kita nggak mampu untuk mengisi infrastruktur 4.0 itu. Kan logis. Bukan sekedar itu, bayi yang lahir per hari ini juga dibebani hutang 30 juta, hutang negara. Yang bayi itu harus bayar begitu dia jadi remaja. Nah itu hutang negara ya, dibayar regenerasi. Jadi bayangkan apa yang kita pikirkan sebagai politics of hope ke depan, sementara kemampuan kita untuk menghasilkan peradaban politik baru hari ini tercegah karena ambisi petahana, arogansi kekuasaan. Jadi itu alasannya kenapa ganti presiden itu adalah sebuah tindakan yang masuk akal. Tapi halangan berlangsung terus. Tapi saya optimis bahwa memang kita hari-hari ini melihat kebun bunga kebangsaan kita sedang diporak-porandakan oleh ambisi kekuasaan Islam. Kebun bunga kebangsaan kita. Tapi percayalah bahwa
tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi tibanya musim semi. Kita sebentar lagi musim semi di sini, dan hitungan saya nanti musim semi kira-kira seminggu lagi ya, 2 minggu lagi gitu. Udah. Jadi ada musim semi 17 April di New York, ada presiden baru, musim semi baru. Oke. Harusnya itu terjadi. Itu pengantar saya, nanti kita masih akan bercakap-cakap mungkin sampai 9:30 gitu, atau sekarang jam 9 kurang seperempat. Oke, jadi maksimal kurang seperempat saya harus pergi dari sini karena saya nggak bisa menolak panggilan emak-emak di Amsterdam besok. New York.